Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan dan rekan kita semua, kembali lagi bersama saya dalam acara Ramadan Talk Show bersama PAC dan PKPT Sekabupaten Biru. Tapi sebelum mulai, saya punya pantun buat rekan dan rekan kita semuanya. Batok kelapa dibakar menjadi bara, terbakar semua, tidak tersisa. Wahai semua rekan dan rekan kita, selamat belajar, berjuang, bertakwa. Nah, kali ini saya datang ke sini langsung ya rekan dan rekan kita dari pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Kepung. Nah, kita langsung saja ya berkenalan dengan para ketua-ketua ini. Silahkan dari rekan kita dulu perkenalkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ainin Mahfudzoh, biasa dipanggil Rekanita Ainin kalau di Kecamatan Kepung. Rekan. Ya, perkenalkan nama saya Adib Afandi, Adib pakai B. Saya dari Kecamatan Kepung, dari Ranting Desa Keling. Kalau bicara tentang IPNU IPPNU ya ini rekan dan rekanita. Nah, sudah berapa lama sih rekan dan rekanita ini sendiri bergabung dan terjun langsung di dalam organisasi IPNU IPPNU ini? Ya, kalau dari saya dulu awal mulai mengenal IPNU IPPNU, ta'aruf dengannya itu di 2014 ya, tepatnya masih kelas 3 MTS di situ. Terus momennya kan ada perlombaan yang dimana mengikutkan paduan suara, akhirnya diikutkan. Oh, ternyata ada IPNU dan lain sebagainya. Terus akhirnya tahun 2015 baru mengenal IPNU IPPNU itu seperti apa. Hanya ikut-ikutan di ranting untuk mengikuti kegiatan rutinan di Baia dan lain sebagainya. Kemudian di 2016 mengikuti pengkaderan awal Makesta. Kemudian di 2017 menjadi kepengurusan ranting, kemudian di 2018 mengikuti pengkaderan lanjut Lakmut dan juga berbarengan dengan Training of Trainer TUT. Kemudian 2019 mengikuti pengkaderan Lakmut kalau saya. Dari rekan? Ya, awal mulanya dulu itu diajak sama rekan Hanan yang sekarang jadi salah satu pengurus dari pimpinan cabang. Nah, waktu itu awalnya diajak untuk acara, waktu itu ada pelatihan Banjari. Terus setelah itu ikut dan terus diikutkan Makesta waktu itu. Selang sekitar 2 bulan itu diikutkan Makesta. Setelah itu terus ikut di ranting selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu ke pimpinan anak cabang. Setelah itu ikut juga pengkaderan Lakmut selang 1 tahun, terus dilanjut sama pengkaderan Lakmut. Wow. Kalau boleh tahu ya ini rekan dan rekanita di jabatan di IPNU IPPNU sekarang yang sedang diduduki itu sebagai apa ya kalau boleh tahu? Ya, kalau saya di IPNU IPPNU di PAC adalah istri SK-nya dari rekan Adib. Artinya kita berdua adalah suami istri SK ketua. Kalau di pimpinan cabang, saya berada di Departemen Budaya dan Olahraga di bagian anggota. Kalau dari rekan Adib sendiri di PAC tadi rekanita Ainin bilang bahwa sebagai ketua. Kalau di PC sendiri apakah juga menjabat? Kalau saya enggak, saya fokus di PAC terlebih dahulu. Karena kalau dua-duanya nanti ke PC, yang ngurusi anak kami siapa? Oke. Nah, kita langsung ke question yang agak menjurus ke PAC ya ini. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu nih ya, di PAC Kepung sendiri ini sudah berapa ranting kah yang sudah terbentuk? Dari saya ya. Ya, Kalau dari pimpinan cabang Kecamatan Kepung itu ada 10 desa dari Kecamatan Kepung, masih terbentuk 9 ranting. Yang dulu dari periode sebelum kami itu terbentuk 7 ranting. Terus kemudian kami teruskan. Ini boleh cerita sedikit ya, kami ini belum disahkan oleh KUA, artinya belum disahkan di pelantikan. Artinya sebelum pelantikan itu kami sudah membentuk
IPNU IPNU di desa yang belum terbentuk itu 2, artinya sekarang sudah berjalan 9 ranting, masih PR 1 bagi kami untuk belum terbentuk. Boleh disebutkan itu ranting-ranting mana saja yang sudah terbentuk? Ya. Setahunya saja deh. Silakan disebutkan. Ranting yang sudah terbentuk ada ranting kencong, ranting keling, ranting damarulan, ranting renceng, ranting kepung, ranting siman, ranting Borejo, sama ranting Kampung Boer. Oh ya, ranting Bisowo. Oh, ranting Ya. pisau. Nah, tadi saya dengar sempat ada kurang satu ya yang belum terbentuk. Nah, ini kenapa sih kok sampai belum terbentuk ini rekan dan rekanita? Oke, jadi dulu itu sebelum 2 periode di atas kami itu pernah terbentuk. Dari cerita sebelum-sebelumnya memang pernah terbentuk, akhirnya lama tidak terurus. Iya. Karena saking banyaknya anak ya seperti itu mungkin ya. Akhirnya dari kami ya proses untuk pendekatan lagi, tapi karena situasi dekat-dekat ini pandemi, akhirnya mungkin untuk proses lanjutan pembentukan belum bisa disegerakan. Oke. Doakan saja ya. Iya, amin. Semoga ya segera terbentuk dan genap 10. Ya, amin amin amin. Nah, kalau bicara tentang PAC Kepung ini, saya dengar itu PAC-nya sungguh luar biasa, top sekali. Nah, di PAC Kepung sendiri sudah berjalan ke periode kepengurusan yang keberapa kalau saya boleh tahu ini? Baik. Kalau IPNU itu sudah ke 16. 16. Ya, kalau IPPNU sudah 15 Wow, periode. sangat lama sekali ya Ya. ternyata. Nah, dengan periode yang sebanyak itu, apakah rekan dan rekanita ini tahu sedikit tentang ketua-ketua domisnya? Bisa disebutkan ketua-ketua domisnya ini? Untuk Ya, ketua. kalau ketua IPNU ini sebagian saja ya. Untuk Ya, ketua sebagian. IPNU ada rekan Hanan, terus rekan Huda, rekan Munzir gitu. Dan sebagian besar yang sudah demis itu menjadi pembina kita sekarang. Oke. Nah, kalau dari Kalau rekanita? dari ketua demisioner IPPNU itu ada Rekanita Isma yang sekarang menjabat di kepengurusan PC, ada Rekanita Nailal Muna, kemudian ada Rekanita Latif. Nah, itu juga sebagian dari pembina kami yang masih juga kontaknya masih erat. Berat ya, saling menjalin silaturahmi. Ya. Siap. Kalau boleh tahu ya ini rekan dan rekanita, keunggulan apa saja sih yang sudah dicapai dari PAC Kepung ini? Keunggulan. Ya, alhamdulillah dari kami ini sebenarnya peluang yang harus diteruskan dan juga pastinya harus dikembangkan di PAC Kecamatan Kepung dan juga di area Kecamatan Kepung ini banyak sekali lembaga-lembaga sekolah baik itu SLTP dan SLTA, dan kami juga sudah mendirikan pimpinan komisariat di tiap-tiap lembaga. Alhamdulillah ada 10 dan 11 komisariat. Wow. Jadi artinya 11 komisariat yang sudah terbentuk. Nah, ini juga PR bagi kami. Semakin banyaknya ranting dan juga semakin banyaknya pimpinan komisariat, ini juga memacu kita untuk menerbitkan program-program untuk memasuki ranting-ranting dan juga PKPK. Ini sebuah peluang bagi kami, dan kami juga sudah banyak sekali mengadakan pengkaderan yang pastinya pengkaderan itu diadakan sendiri oleh ranting-ranting. Ada kemarin itu sekitar 4-5 makesta yang sudah diadakan di ranting-ranting dan juga masuk ke pimpinan komisariat juga. Wow, luar biasa. Kalau Latin sendiri sudah Ya, dari periode sebelumnya, karena kami baru di periode ini belum mengadakan pelantikan, itu sudah mengadakan lakmut juga. Oh, tahun berapa kalau boleh tahu? Lakmutnya 2019 ya? 2019 baru ya. Ya. Nah, terus kalau boleh tahu ya ini program-program yang sudah berjalan atau keunggulan atau program-program unggulan dari PAC Kepung ini, kalau saya boleh tahu itu apa saja? Ya, bisa dijawab berikan. Kalau kita untuk pelatihan-pelatihan itu ada Makesta itu setiap ranting biasanya mengadakan mandiri. Terus untuk lakmut itu dilaksanakan oleh pimpinan cabang yang agendanya 2 tahun sekali. Terus kemudian kemarin baru mengadakan
pelatihan untuk CPP KPP. Oh, di Kelatama Di ya? Kelatama ya. Ya, betul. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau tadi bicara tentang keunggulan, pasti di setiap PAC punya kendala tentang PAC-nya sendiri. Nah, kalau boleh tahu kendala-kendala yang dihadapi dalam periode ini, tentunya di PAC Kepung itu, kalau boleh saya tahu, itu apa ya? Ya ini cerita sedikit mungkin dari kepengurusan yang baru kami jalani, mungkin beberapa bulan masih ya, itu kita harus menjangkau tiap ranting-ranting, mana ranting-ranting itu tersebar mulai dari ujung selatan sampai ujung utara, itu kita harus bisa masuk ke mereka. Artinya itu juga sebuah kendala bagi kami, bahwasanya kepengurusan dari PAC itu juga ada yang di bagian utara dan kebanyakan juga di bagian utara. Nah, itu juga sebuah tantangan juga bagi kami, bagaimana cara kita untuk menyatukan juru komunikasi dari tiap-tiap ranting agar bisa tersalurkan dari PAC untuk bisa memberikan informasi terbaru mengenai IPNU IPNU. Itu sebuah ya kendala bagi kami juga, dan juga sedikit yang ya kami cemaskan mungkin dari kondisi sekarang pandemi ini. Kita yang kemarin sudah merencanakan rancangan, kemudian persiapan mengenai pelantikan, kita juga harus diundur, di cancel untuk menjaga dan juga mengikuti instruksi dari pemerintah ya. Biasa ternyata karena efek dari pandemi ini harus semuanya diundur. Ya semuanya mendapat imbasnya, mulai pasti. dari desa, Ya, kota dan juga sampai pun pemerintah juga. Harapannya untuk PAC Kepung sendiri itu kedepannya seperti apa? Kalau boleh tahu dari rekan dulu. Dari rekan ngomong. Oh ya, harapan kami karena kami tadi masih baru, ya harapan kami untuk kedepannya ini IPNU IPNU bisa lebih dikenal lagi, karena kita untuk membutuhkan ranting kurang satu dan pimpinan komisariat masih ada beberapa SLTP atau SLTA yang belum ada pimpinan komisariat. Kami ingin lebih mengenalkan IPNU IPNU. Ayo kita sama-sama untuk ikut di IPNU IPNU ini untuk pengembangan diri, dan nantinya pasti ilmu-ilmu yang kita dapat di IPNU IPNU ini bisa yang pastinya bermanfaat ketika kita sudah terjun ke masyarakat. Nah, dari rekan itu. Kalau dari saya harapannya banyak sekali ini ya, apalagi harapan masa depan. Iya. Ya, karena kami juga peluangnya juga sangat besar. Harapannya pasti semuanya juga ingin berjalan dengan lancar. Tapi lambat laun apapun yang kami hadapi, pasti kalau kita semuanya bisa berjalan bersama-sama, baik itu mengurusi ranting dan juga mengurusi PK, dan ini juga dari pimpinan anak cabang Kecamatan Kepung ini juga dipercayai bisa masuk ke pondok pesantren untuk pengenalan IPNU IPNU. Ada 2 pondok pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Darul Hidayah Sumbersari dan juga Darussalam 2 Sumbersari. Ini harapan kami, sebuah peluang ini tidak menyurutkan nyali kita untuk mana mungkin bisa. Nah, itu kita harus membuang jauh-jauh rasa itu, karena kita percaya bahwasanya kepengurusan yang dibentuk itu berdasarkan dari pengalaman, dan juga pasti kalau kita ingin berjalan itu insya Allah juga bisa. Sudah disortir dengan benar-benar ini. Mantap ya. Nah, kalau saya boleh minta ya ini, apa sih motivasi atau tips untuk menghadapi pandemi ini, dan juga untuk para pelajar milenial dan khususnya ini para rekan dan rekanita IPNU IPPNU agar tetap semangat dalam ber-IPNU IPPNU? Dari rekan dulu boleh? Iya, kalau di daerah kami ya, daerah Kepung itu ada kemarin sempat acara semprot disinfektan itu dihadiri oleh Yai Agus Sufit. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa jaga imun itu adalah sebagian dari iman. Jadi hubul imun minal iman. Baru ini, semboyan baru. Iya, semboyan baru. Sekarang kita itu bisa produktif walaupun di rumah saja. Dan juga kita pun di rumah itu bukan tanpa alasan, kita di rumah itu
yang pasti agar penyebaran COVID-19 tidak bertambah parah lagi, dan tentunya untuk COVID-19 ini segera berakhir. Untuk motivasinya ini saya sendiri juga harus dimotivasi sebenarnya, cuman ini yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya motivasi yang paling penting itu adalah pada diri sendiri. Sejauh apa kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, karena basic kita ini ada berbeda-beda. Ada yang basicnya dari organisasi, ada yang basicnya dari keagamaan, daya dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita mengembangkan diri sendiri yang tentunya bisa diwadahi di IPNU PPNU. Jadi ayo berIPNU PPNU, karena semangat belajar berjuang bertakwa itu tidak hanya diucapkan tapi bisa dirasakan ketika kita sudah terjun di dalamnya. Dan rekan kita? Ya, kalau dari saya cukup singkat ya. Kalau kita ingin dikatakan sebagai pejuang, karena pejuang zaman dahulu itu mengangkat senjata. Kalau kita sekarang pejuangnya adalah rebahan. Di rumah aja, beribadah di rumah, aktivitas di rumah, dan juga pastinya kreatif di rumah itu adalah pejuang bagi kita. Karena nanti kalau kita mengikuti arahan dari pemerintah, pasti juga pandemi corona ini itu juga akan segera berakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin, semoga ya. Itu tadi rekan dan rekanita bincang-bincang saya, wawancara saya dengan pimpinan anak cabang IPNU PPN Kecamatan Kepung. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan dan rekanita semua, bisa memotivasi atau menginspirasi untuk rekan dan rekanita semua. Sekian dari saya, selamat belajar, berjuang, bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.